Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuris Munisi, nomor induk mahasiswa 2021 MM 23767 kelas 17D, program studi Magister Manajemen Institut Teknologi dan Bisnis Nobel Indonesia. Video ini saya buat bertujuan untuk memenuhi salah satu mata kuliah, yaitu mata kuliah perilaku organisasi yang diampu oleh Dr. Laude Amijaya Kamaluddin, MADM, KP. Saya akan membahas beberapa materi perilaku organisasi yang diantaranya adalah perilaku organisasi, kepribadian, dan motivasi. Pengertian perilaku organisasi menurut ahli ada dua. Pertama, Indriyo Gito Sudarmo dan Nyoman Sudita 1997, bidang ilmu yang mempelajari tentang interaksi manusia dalam organisasi yang meliputi studi secara sistematis tentang perilaku, struktur, dan proses dalam organisasi. Kedua, Dixon dan kawan-kawan 1996, bidang studi yang mencakup teori, metode, dan prinsip-prinsip dari berbagai disiplin guna mempelajari persepsi individu, nilai-nilai, dan tindakan-tindakan saat bekerja dalam kelompok dan dalam organisasi secara keseluruhan, menganalisa akibat lingkungan eksternal terhadap organisasi, studinya, misi dan sasaran, serta strategi. Perilaku organisasi pada hakikatnya hasil interaksi antara individu-individu dalam organisasi. Perilaku organisasi pada dasarnya memusatkan perhatian pada dua cakupan. Pertama, meninjau perilaku individu dalam organisasi seperti sikap, kepribadian, persepsi, pembelajaran, dan motivasi. Kedua, perilaku kelompok dalam organisasi yang meliputi norma, peran, pembentukan tim, dan konflik. Pola perilaku manusia dalam organisasi sangatlah berbeda-beda. Hal ini disebabkan karena setiap manusia mempunyai kepribadian yang berbeda yang dimiliki jauh sebelum manusia itu menjadi bagian dari sebuah organisasi. Cara seseorang bertindak secara berhubungan mencerminkan kepribadiannya, sehingga dalam kenyataannya banyak segi dari setiap orang adalah unik atau khas. Kepribadian. Pengertian kepribadian adalah cara dengan mana seseorang yang beraksi dan berinteraksi dengan orang lain. Robin 1993. Ada sejumlah teori tentang kepribadian dan tidak ada suatu teori yang dianggap paling baik atau paling benar. Untuk kondisi tertentu, suatu teori mungkin lebih baik dalam menjelaskan perilaku atau meramalkan respon seseorang. Teori-teori kepribadian terdiri dari tiga, yaitu 1. Teori squad analysis, 2. Teori pemenuhan, ketiga teori konsistensi. Motivasi. Pengertian motivasi menurut Robbins 2002-55 adalah keinginan untuk melakukan sesuatu atau sesuatu dan menentukan kemampuan bertindak untuk memuaskan kebutuhan individu. Suatu kebutuhan atau dalam terminologi berarti suatu kekurangan secara fisik atau psikologis yang membuat keluaran tentu terlihat menarik. Motivasi adalah keseluruhan proses meriam motivasi bekerja pada bawahan sedemikian rupa sehingga mereka mau bekerja dengan ikhlas demi tercapainya tujuan organisasi dengan efisien dan ekonomis. Siagian 1994-128. Hubungan antara motivasi dan perilaku dapat terwujud dalam 6 variasi berikut. Sutarto 1984-275.
A. Sebuah perilaku dapat hanya dilandasi oleh sebuah motivasi. B. Sebuah perilaku dapat pula dilandasi oleh beberapa motivasi. C. Perilaku yang sama dapat dilandasi oleh motivasi yang sama. D. Perilaku yang sama dapat dilandasi oleh motivasi yang berbeda. E. Perilaku yang berbeda dapat dilandasi oleh motivasi yang sama. F. Perilaku yang berbeda dapat dilandasi oleh motivasi yang berbeda. Teori-teori motivasi. Teori awal tentang motivasi. Sejumlah teori-teori awal mengenai motivasi telah muncul sejak 1950-an dan beberapa teori kontemporer tentang motivasi yang masing-masing memiliki derajat dokumentasi pendukung yang wajar. Teori-teori ini mewakili keadaan terakhir dewasa ini dalam menjelaskan motivasi karyawan. Proses timbulnya motivasi dalam organisasi. Proses motivasi terdiri beberapa tahapan proses. Indrio Gito Sudarmo 1997 sebagai berikut. A. Apabila dalam diri manusia itu timbul suatu kebutuhan tertentu dan kebutuhan tersebut belum terpenuhi, maka akan menyebabkan lahirnya dorongan untuk berusaha melakukan kegiatan. B. Apabila kebutuhan belum terpenuhi, maka seseorang kemudian akan mencari jalan bagaimana cara untuk memenuhi keinginannya. C. Untuk mencapai tujuan presentasi yang diharapkan, maka seseorang harus didukung oleh kemampuan, keterampilan maupun pengalaman yang memenuhi segala kebutuhan. D. Melakukan evaluasi presentasi secara formal tentang keberhasilan dalam mencapai tujuan yang dilakukan secara bertahap. E. Seseorang akan bekerja lebih baik apabila mereka merasa bahwa apa yang mereka lakukan dihargai dan diberikan suatu imbalan atau ganjaran. F. Dari gaji atau imbalan yang diterima, kemudian seseorang tersebut dapat mempertimbangkan beberapa besar kebutuhan yang bisa terpenuhi dari gaji atau imbalan yang mereka terima. Faktor-faktor mempengaruhi motivasi. Yang pertama, faktor internal dapat mempengaruhi pemberian motivasi pada seseorang antara lain. A. Keinginan untuk dapat hidup. B. Keinginan untuk dapat memiliki. C. Keinginan untuk memperoleh penghargaan. D. Keinginan untuk memperoleh pengakuan. E. Keinginan untuk berkuasa. 2. Faktor internal juga tidak kalah peranannya dalam melemahkan motivasi kerja seseorang. A. Kondisi lingkungan kerja. B. Kompensasi yang memadai. C. Supervisi yang baik. D. Adanya jaminan pekerjaan. E. Status dan tanggung jawab. F. Peraturan yang fleksibel. Penting motivasi dalam perilaku organisasi. Terkait dengan motivasi organisasi, 5 fungsi utama manajemen adalah planning, organisasi, staffing, leading, dan controlling. Pada pelaksanaannya, setelah rencana dibuat, organisasi dibentuk dan disusun personalnya, langkah berikutnya adalah menugaskan atau mengarahkan anggota menuju ke arah tujuan yang telah ditentukan. Fungsi penghargaan ini secara sederhana membuat anggota melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang diinginkan dan harus mereka lakukan. Motivasi organisasi merupakan kegiatan kepemimpinan yang termasuk di dalam fungsi ini. Kemampuan ketua organisasi untuk motivasi anggotanya akan sangat menentukan efektivitas ketua. Ketua harus dapat motivasi para anggotanya agar pelaksanaan kegiatan dan kepuasan kerja mereka meningkat. Jika ketua membiarkan anggotanya berjalan tanpa motivasi, maka bisa dipastikan kinerja organisasi yang memburuk, menemukan kegagalan. Program kerja bahkan terancam bubar. Menurut Atkinson, suatu organisme dalam diri manusia dan hewan yang dimotivasi akan terjun ke dalam suatu aktivitas secara lebih giat dan lebih efisien dari apa yang tidak dimotivasi. Motivasi organisasi sebisa mungkin memahami masalah anggotanya
sehingga bisa memecahkan masalah secara formal maupun informal, baik secara organisasi maupun pendekatan secara personal. Sebagai pimpinan organisasi, sebisa mungkin memahami masalah anggotanya sehingga bisa memecahkan masalah secara bersama. Peran evaluasi sangat penting dalam hal ini, sehingga tidak ada anggota yang merasa terpaksa menjalankan roda organisasi. Apalagi jika organisasi bersifat sukarela alias tidak ada upah kerja untuk anggotanya. Itulah beberapa materi yang saya sempat sampaikan mengenai perilaku organisasi, kepribadian, dan motivasi. Jika ada yang kurang, mohon maafkan. Cukup sekian dari saya. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.